Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Misteri yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyelami kisah penuh makna hari ini, mari kita hadirkan hati, kita tenangkan jiwa. Karena sejauh apapun perjalanan hidup ini, tak ada yang lebih menenangkan selain berselawat kepada Nabi Muhammad. Bisa sahabat ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat ini, kita semua mendapatkan pertolongan beliau di akhirat kelak, amin. Selamat menyimak kisah hari ini. Semoga setiap detiknya membawa manfaat dan cahaya untuk hidup kita semua. Roy Kiyoshi duduk tenang di salah satu kursi kayu tua di teras rumah adat Sunda milik Kang Deddy Mulyadi. Di sekeliling mereka, suasana hening, hanya suara serangga malam dan desir angin yang menyapu dedaunan. Kamera sudah menyala, tapi suasana terasa lebih mistis dari biasanya. Roy mengenakan pakaian serba putih, matanya menatap jauh ke halaman, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kang Deddy dengan senyum khas dan balutan iket Sunda di kepalanya membuka percakapan dengan nada ringan. Roy, banyak orang bilang saya suka hal-hal yang unik, yang berbau tradisi. Tapi hari ini saya pengen tahu dari... Roy diam sesaat, lalu matanya memejam. Tangannya mulai bergerak pelan seolah menyapu energi di sekeliling Kang Deddy. Setelah beberapa menit hening, Roy akhirnya membuka mata dan berkata dengan nada serius. Saya melihat sosok besar, lelaki tua, berjubah putih, duduk di balik punggung Kang Deddy. Dia bukan manusia, tapi dia bukan makhluk jahat. Kang Deddy tersenyum heran. Serius Roy? Coba kamu ceritakan siapa dia. Roy menarik napas dalam. Namanya dalam bahasa gaib adalah Ki Prabu Jayadirata. Dia adalah salah satu penjaga wilayah Tatar Sunda dari ratusan tahun lalu. Waktu Kang Deddy masih jadi Bupati Purwakarta, dia sudah mulai muncul. Tapi sekarang, setelah Kang Deddy menjabat Gubernur Jawa Barat, sosok ini makin aktif. Kamera sempat menangkap angin berembus kencang, menyebabkan tirai rumah bergerak sendiri. Roy melanjutkan, dia bukan hanya penjaga, tapi juga penasihat. Setiap keputusan besar yang Kang Deddy ambil, entah sadar atau tidak, selalu dipengaruhi oleh bisikan lembut dari Khodam ini. Tapi, dia bukan jin seperti yang orang bayangkan. Dia lebih seperti roh leluhur yang menjaga garis keturunan Raja Sunda zaman dulu. Sosok ini pernah hidup sebagai penasihat spiritual Kerajaan Sunda Galuh. Ketika melihat seorang pemimpin yang peduli pada budaya, yang mencintai rakyatnya, menjaga alam, dan hidup dalam nilai-nilai kesederhanaan, Kang Deddy telah memanggil perhatian Prabu Siliwangi tanpa sadar. Lewat tindakan kecil, tapi penuh makna. Roy lalu menceritakan bahwa setiap kali Kang Deddy turun ke desa, membantu rakyat tanpa pamrih, merawat makam para leluhur, menjaga hutan, berbicara dengan makhluk-makhluk yang tak terlihat seperti teman sendiri. Semua itu bukan hanya tindakan sosial, tapi bentuk resonansi spiritual yang sangat dalam. Prabu Siliwangi mengenal pemimpin lewat niat, bukan gelar. Kang Deddy bukan hanya gubernur, tapi pewaris nilai. Dalam bahasa gaib, itu disebut Pabukon, garis takdir pemelihara tanah leluhur. Dan karena itulah Khodam Jayadirata datang lebih dulu. Tapi Prabu Siliwangi kini memperhatikanmu. Tiba-tiba Roy menggigil. Matanya memejam kuat-kuat, lalu tubuhnya sedikit menegang. Dengan suara berbeda, lebih berat dan berwibawa, Roy berucap, Rahayu, cucuku, jaga Sundamu seperti kau menjaga ibumu. Jangan menyerah saat badai datang, karena harimau tak lari dari hujan. Beberapa detik kemudian, tubuh Roy melemas dan ia menghela napas panjang. Peluh membasahi dahinya. Kang Deddy menyeka air mata. Kang Deddy terdiam, tampak berpikir dalam. Makanya saya sering merasa seperti ada dorongan yang tak bisa dijelaskan saat saya melawan ketidakadilan atau menjaga hutan dan sungai. Roy mengangguk. Itu dia. Tapi ada satu hal lagi yang belum Kang Deddy tahu.
Roy berhenti bicara, menatap langit yang mulai tertutup awan. Angin berhembus kencang lagi. Lampu gantung di teras bergoyang, lalu padam sejenak sebelum menyala kembali. Ekspresi Roy berubah serius, bahkan sedikit takut. Khodam ini bukan satu-satunya yang mendampingi Kang Dedi. Roy menatap lekat wajah Kang Dedi. Suaranya mulai pelan, tapi setiap katanya seolah membawa beban sejarah. Prabu Jayadirata memang khodam utama yang mendampingi Kang Dedi, tapi ada satu sosok yang lebih besar dari itu. Dia tak menampakkan diri dengan mudah, tapi malam ini aku bisa merasakan jejaknya. Kang Dedi tampak terkejut, tapi tetap tenang. Siapa sosok itu, Roy? Roy menunduk sejenak, lalu menatap mata Kang Dedi dengan tatapan yang dalam. Beliau adalah Prabu Siliwangi. Seketika suasana menjadi berat. Udara terasa lebih dingin, dan aroma harum seperti dupa tua menguar entah dari mana. Roy berkata dengan suara lirih, tapi mantap. Sosok agung ini tidak biasa datang. Beliau hanya Itu bukan Roy yang bicara barusan, katanya pelan. Roy mengangguk lelah. Itu titah langsung. Beliau tak ingin kamu jadi pemimpin yang hanya dikenang karena jabatan, tapi karena kamu menyambung darah perjuangan. Jangan berhenti, Kang. Kang Dedi menatap langit malam yang kini terang oleh cahaya bulan. Ia menggenggam tangannya erat, lalu menatap Roy dengan penuh tekad. Aku tak akan berhenti. Roy tersenyum lemah. Kamu tidak sendiri. Bahkan di alam tak terlihat, mereka yang agung berdiri di belakangmu. Dan malam itu, ketika semua kamera telah dimatikan dan kru bersiap pulang, seekor macan kumbang hitam terlihat duduk di kejauhan. Ia menatap Kang Dedi dalam diam, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam gelapnya hutan, seolah membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang menjaga tanah Sunda dengan cinta dan pengorbanan. Setelah malam yang penuh kejadian tak biasa itu, Kang Dedi Mulyadi tak banyak berbicara. Tapi dalam hatinya, sebuah kesadaran baru tumbuh bahwa perjuangannya bukan sekadar urusan duniawi, melainkan bagian dari amanat sejarah dan leluhur. Keesokan harinya, tanpa publikasi, tanpa kamera, Kang Dedi kembali turun ke desa. Ia menyusuri jalan tanah di pelosok Subang, menghampiri rumah-rumah bambu yang nyaris roboh. Seorang nenek pria bersarung datang membawa beras dan obat-obatan. Nyi, punten, abdi teu mawa jabatan, abdi mawa niat, ucap Kang Dedi lembut sambil membantu membetulkan atap rumah si nenek. Sejak saat itu, Kang Dedi menjalankan kebiasaan yang tak banyak diketahui orang. Ia mengunjungi para petani yang gagal panen, bukan untuk memberi janji, tapi untuk ikut mencangkul ladang. Ia duduk bersama anak-anak yang belajar di madrasah bambu, menyumbangkan buku dan tas tanpa mengatasnamakan institusi. Setiap tindakan kebaikan itu seperti memanggil getar-getar halus dari semesta. Roy Kiyoshi yang terus memantau dari jauh berkata pada asistennya, dia mulai menyatu, bukan hanya dengan rakyat, tapi dengan ruh tanah ini. Suatu hari, Kang Dedi menemui seorang pria tua buta di kaki Gunung Galunggung. Lelaki itu konon adalah juru kunci tua yang jarang bicara. Tapi saat Kang Dedi datang, lelaki itu membuka matanya yang kosong dan berkata, akhirnya kau datang juga, pewaris yang sejati. Kau tak meminta izin untuk menjadi raja, tapi tanah ini sudah mengakuimu sebagai anaknya. Dan sejak saat itu, setiap Kang Dedi menanam pohon, warga ikut menanam. Saat ia membebaskan lahan untuk dijadikan hutan adat, para pemuda desa berhenti merambah dan nasional untuk sanggar-sanggar kecil. Suara kecapi dan angklung mulai terdengar lagi di sore hari di desa-desa yang nyaris lupa akan budayanya sendiri. Rakyat melihatnya bukan sekadar pejabat. Mereka memanggilnya Kang karena kedekatan, bukan karena formalitas. Ia menjadi tempat curhat para buruh, guru, petani, bahkan anak-anak jalanan. Dan tanpa banyak yang tahu, setiap malam Jumat, Kang Dedi duduk sendiri di pelataran rumah kayunya, membakar dupa dan membaca wirid pendek sambil memandang ke arah Gunung Tangkuban Parahu.
Semoga aku kuat membawa titipan ini, ucapnya lirih. Dari kejauhan, Roy sesekali merasakan getaran itu. Dia benar-benar sedang dijaga. Bukan karena kekuatan gaib, tapi karena kebaikan hatinya telah menjadi perisai yang lebih kuat dari khodam manapun. Lalu, seperti malam pertama itu, bayangan seekor macan kembali muncul. Tapi kali ini, ia tidak hanya mengawasi dari jauh. Ia berjalan perlahan mendekat, lalu duduk tenang di samping Kang Dedi. Tak satu pun merasa takut, karena di antara manusia dan penjaga alam telah lahir kembali sebuah ikatan, bukan berdasarkan kuasa, tapi cinta dan pengabdian yang tulus untuk rakyat dan tanah leluhur. Semakin terang kebaikan yang ditebar Kang Dedi Mulyadi, semakin gelap pula batingan. Tak semua orang senang melihat seorang pemimpin yang turun langsung ke sawah, membaur dengan rakyat tanpa protokol, dan menolak permainan politik uang. Dari balik gedung-gedung tinggi dan ruang rapat yang ber-AC, muncul bisikan-bisikan. Orang ini terlalu disukai rakyat. Dia bicara terlalu jujur. Kita harus hentikan pengaruhnya sebelum semuanya berubah. Sementara itu, Kang Dedi tetap melangkah. Ia memutuskan membangun pasar tradisional berbasis budaya di beberapa kabupaten. Tak hanya untuk ekonomi rakyat, tapi juga untuk menjaga warisan leluhur. Pedagang kecil yang dulunya digusur, kini diberi tempat layak, lengkap dengan panggung seni, tempat ngopi, dan ruang baca anak-anak. Namun, saat peresmian salah satu pasar itu, terjadi kejadian aneh. Listrik padam tiba-tiba. Seorang tokoh adat yang hadir jatuh pingsan setelah berbisik bahwa ia melihat sosok hitam tinggi besar di belakang panggung. Roy Kiyoshi yang datang tak lama kemudian langsung tahu, ini bukan hanya politik, ini sudah masuk wilayah gaib. Ada yang sengaja mengirim energi negatif untuk mengacaukan semua ini. Roy lalu menjelaskan bahwa ada kekuatan gelap yang mencoba menekan Kang Dedi. Bukan sekadar manusia dengan niat buruk, tapi mereka yang menggunakan khodam jahat, makhluk gaib dari kalangan jin rendah, untuk akan secara batin. Namun Kang Dedi tak melawan dengan kebencian. Ia mendatangi makam-makam leluhur, menyapu sendiri daun-daunnya, lalu berdoa dengan bahasa Sunda lama. Di beberapa malam tertentu, ia menggelar pertunjukan wayang golek dan tarian jaipong di desa yang tak pernah tersentuh hiburan, sebagai bentuk penghormatan kepada budaya dan pemanggil vibrasi kebaikan. Rakyat yang hatinya mulai tersambung justru makin percaya dan bersatu. Mereka gotong royong membangun taman, membersihkan sungai, dan menolak amplop dari politikus hitam. Kebaikan Kang Dedi mulai menular, bukan lewat pidato, tapi lewat contoh hidup. Sampai pada satu malam, Roy Kiyoshi kembali datang ke rumah Kang Dedi. Ia membawa sebuah pusaka, sebatang kayu tua yang konon berasal dari tongkat Prabu Siliwangi. Ini bukan untuk kekuatan gaib, kata Roy. Ini untuk mengingatkanmu bahwa cahaya selalu datang dari yang berjalan dengan hati. Malam itu, Kang Dedi bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di sebuah hutan gelap. Di depannya berdiri makhluk tinggi besar, bermata merah, berkulit hitam seperti arang. Tapi Kang Dedi tak gentar. Ia hanya berkata, "Aku tak membawa senjata, aku membawa niat. Jika kau penjaga kegelapan, izin." Lalu perlahan mundur, lenyap ke balik kabut. Dan saat Kang Dedi membuka mata, fajar telah menyingsing. Burung-burung bersuara lebih nyaring dari biasanya. Tanda bahwa meski kebaikan dilawan dengan keburukan, selama dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih, alam, leluhur, dan semesta akan ikut menjaga. Pesan Roy Kiyoshi untuk rakyat Jawa Barat dan seluruh pecinta kebaikan. Saudaraku semua, rakyat yang hatinya tulus, yang mencintai tanah kelahirannya, dengarkan baik-baik. Aku, Roy Kiyoshi alias Roy, bukan orang politik. Tapi aku bisa melihat apa yang tak kasat mata. Dan aku ingin kalian tahu, Kang Dedi Mulyadi bukan hanya seorang pemimpin biasa. Ia adalah pemegang amanah besar dari tanah leluhur, dari energi bumi Sunda yang suci. Ia dijaga oleh sosok-sosok baik,
tapi ia juga sedang diincar oleh kekuatan yang tak suka pada cahaya kebaikan. Kang Dedi berdiri untuk rakyat, untuk petani yang kehilangan panen, untuk anak-anak yang butuh pendidikan, untuk hutan yang hampir habis, dan budaya yang nyaris dilupakan. Namun, semakin terang seseorang bersinar, semakin besar pula bayangan yang ingin memadamkannya. Maka, dari itu, aku mohon, jaga Kang Dedi, jaga beliau dengan doa, jaga dengan kejujuran, jaga dengan tidak termakan hoaks dan fitnah, jaga dengan bukan hanya milik satu wilayah, tapi milik generasi masa depan yang ingin hidup dalam keadilan dan budaya luhur. Kalau Kang Dedi tumbang karena fitnah, maka tumbang pula harapan banyak hati baik. Mari jadi pagar tak terlihat yang mengelilingi perjuangannya. Karena kekuatan rakyat yang bersatu jauh lebih besar dari semua tipu daya gelap. Terangilah beliau dengan cinta, dan semesta akan menjaga semuanya. Rahayu. Pesan moral untuk pemirsa channel Ruang Misteri. Dalam cerita ini, kita tidak hanya menyaksikan perjalanan spiritual seorang pemimpin, tetapi juga pelajaran berharga tentang arti kepemimpinan sejati. Kebaikan yang dilakukan secara tulus akan selalu mengundang ujian. Namun, seperti Kang Dedi Mulyadi yang tetap berdiri di tengah badai fitnah dan ancaman gaib, kita belajar bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang duduk di kursi kekuasaan, tapi yang turun langsung menyentuh luka rakyatnya. Kejujuran, cinta pada budaya, dan kepedulian terhadap alam adalah warisan yang lebih mulia dari apapun. Dan yang paling penting, kekuatan besar tidak selalu datang dari senjata atau kekuasaan. Ia bisa muncul dari niat baik yang konsisten, dari doa rakyat yang sederhana, dan dari semesta yang merestui perjuangan tanpa pamrih. Jika kamu merasa cerita ini membuka wawasanmu,